Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febria Dita Rosalina. Saya di sini akan menjelaskan sedikit mengenai konsep dasar belajar. Pertama, kita akan membahas mengenai pengertian konsep dasar belajar. Apa sih konsep dasar belajar itu? Pengertian dari para ahli, H.C. Witherington, belajar adalah suatu perubahan di dalam kepribadian yang menyatakan diri sebagai pola baru dari reaksi berupa kecakapan, sikap, kebiasaan, kepribadian, atau suatu pengertian. Lalu ada James O. Whittaker yang mengatakan belajar adalah proses di mana tingkah laku ditimbulkan atau diubah melalui latihan atau pengalaman. Lalu ada Abdillah yang mengatakan belajar adalah suatu usaha sadar yang dilakukan oleh individu dalam perubahan tingkah laku, baik melalui latihan dan pengalaman yang menyangkut aspek-aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik untuk memperoleh tujuan tertentu. Ada Suyono dan Haryanto. Belajar sebagai aktivitas atau suatu proses untuk memperoleh pengetahuan, meningkatkan keterampilan, memperbaiki perilaku, sikap, dan mengokohkan kepribadian. Lalu ada Crow and Crow, mengatakan belajar merupakan diperolehnya kebiasaan, pengetahuan, dan sikap baru. Lalu terakhir ada Hildegard, yang berujar belajar sebagai suatu proses di mana suatu perilaku muncul atau berubah karena adanya respon terhadap suatu situasi. Dari pengertian-pengertian belajar di atas, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa belajar adalah proses perubahan tingkah laku atau kepribadian seseorang berdasarkan oleh situasi tertentu dari hasil latihan dan pengamatan. Belajar juga dapat merubah seseorang dari yang tidak bisa menjadi bisa. Ada ciri-ciri umum kegiatan belajar menurut Freud. Nah, yang pertama, belajar menunjukkan suatu aktivitas pada diri seseorang yang disadari atau disengaja. Aktivitas ini menunjukkan pada keaktifan seseorang dalam melakukan suatu kegiatan tertentu, baik pada aspek-aspek jasmania maupun aspek mental yang memungkinkan terjadinya perubahan pada dirinya. Yang kedua, ada belajar merupakan interaksi individu dengan lingkungannya. Lingkungan yang dimaksud di sini yaitu dapat berupa manusia ataupun objek-objek lain yang memungkinkan individu memperoleh pengalaman-pengalaman atau pengetahuan. Kita akan membahas unsur-unsur belajar. Pertama, tujuan. Belajar dimulai karena adanya sesuatu yang ingin dicapai. Tujuan ini muncul untuk memenuhi suatu kebutuhan. Yang kedua, ada kesiapan. Kesiapan ini berupa kesiapan fisik maupun kesiapan psikis sarinya. Yang ketiga, ada situasi. Situasi tempat, lingkungan sekitar, alat dan bahan yang dipelajari. Orang-orang belajar menurut aliran konstruktivisme. Ada tujuan belajar. Tujuannya itu untuk memotivasi siswa bahwa belajar adalah tanggung jawab siswa itu sendiri dan membantu siswa untuk mengembangkan kemampuan itu proses belajar. Dalam proses belajar ini, siswa harus membangun sendiri pengetahuan mereka. Sudah diterapkan dalam kurikulum 2013 saat ini. Yang ketiga, ada hasil belajar. Dengan adanya hasil belajar ini, maka kita dapat mengetahui seberapa besar suatu pengetahuan yang telah dipahami oleh siswa. Prinsip umum belajar. Kita akan membahas mengenai tipe belajar atau gaya belajar dengan modalitas belajar. Di sini ada 3 model belajar. Yang pertama, gaya belajar VAK atau visual, auditory, dan kinestetik. Gaya belajar ini paling banyak digunakan saat ini. Nah, kita akan membahas yang pertama yaitu gaya belajar visual. Seseorang akan lebih cepat belajar dengan cara melihat. Misalnya membaca buku, melihat fenomena alam dengan cara observasi atau melihat pembelajaran yang disajikan melalui TV.
Lalu, auditory. Seseorang akan lebih cepat belajar dengan mendengar. Biasanya dilakukan dengan metode ceramah. Siswa juga dapat belajar melalui mendengarkan kaset atau radio pembelajaran. Lalu ada kinestetik. Kinestetik itu siswa belajar dari gerakan-gerakan kaki atau tangan, melakukan eksperimen yang memerlukan aktivitas fisik sebagai gantinya. Nah, kalau ada gaya belajar The Myers-Briggs Type Indicator atau yang sering kita sebut dengan MBTI. Nah, dalam gaya belajar ini, seseorang itu belajar sesuai tipe kepribadiannya. Nah, yang meliputi pertama ada extrovert, yang kedua ada indera atau sensor, yang ketiga ada pemikir atau thinker, yang keempat ada pembuat pertimbangan atau penilai. Lalu yang terakhir, model belajar menurut Kolb. Menurut Kolb, agar belajar menjadi efektif, setiap pembelajar harus berusaha memadukan keempat pendekatan tersebut. Pertama, konverger, yaitu konseptualisasi abstrak dan pengalaman aktif. Agar efektif, guru harus bertindak sebagai motivator. Yang kedua, ada diverger, yaitu konseptualisasi abstrak dan pengamatan reflektif. Agar efektif, guru harus bertindak sebagai pakar. Yang ketiga, ada asimilator, yaitu konseptualisasi abstrak dan pengamatan reflektif. Agar yang bisa saya sampaikan, jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.